Nah jadi tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balina Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Saban, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Nah Nabi itu telah dijamin masuk ke dalam surga, terhindar dari segala dosa, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Nabi saja dia takut tidak bertemu pada bulan Ramadan. Nah kira-kira kita ada tidak setakut tidak bertemu dengan bulan Ramadan? Yang amal kita tentu kita dewek yang keruan. Umur berapa kita galak melaksanakan ibadah dulu? Umur berapa kita baca melaksanakan ibadah dulu? Udem itulah usuk atau diterima apa tidak amal ibadah kita tidak keruan. Yang tahu itu adalah Allah. Nah Nabi yang sudah dijamin sebagai ahli surga masih memanjatkan doa seolah-olah takut tidak bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah maka oleh sebab itu jangan sampai kita tidak pernah memanjatkan doa, kita tidak takut tidak bertemu dengan tamu yang sangat agung itu. Tamu yaitu tamunya Allah yang Allah ciptakan bulan Ramadan. Nah saking bahagia umat Islam itu kalau dia senang baik, merasa bahagia baik dengan kedatangan bulan Ramadan itu, maka diharamkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi jangan tamu agung yang dapat memberikan keberkahan di dunia wal akhirat dengan kita, Bu. Kita ada tamu bupati, wali kota saja senang dia kira-kira ke rumah kamu, Bu. Bupati, wali kota akan datang katanya ke rumah kamu. Cengki kamu terkekacar, Bu penyau. Keron nggak terkekacar. Nah dipenyap kagala, dibersih kagala singinya. Nek selama ini tadi kulat dibersih kagala, bangsal disiapkan, segala disiapkan. Dikabar kapul ngaji muda selamat, aku ada tamu yang sangat mulia dan tamu itu tidak lain adalah bupati atau wali kota. Segalanya sanggup tutang terpinjam. Nah ini hadirin sekalian, yang akan datang ini adalah tamu yang agung yang akan memberikan keberkahan dan kebahagiaan kita di dunia wal akhirat. Maka dengan kebahagiaan kita, dengan kelapangan kita, maka kita dijamin empai lapang saja, empai bahagia saja, kita sudah dijamin, yaitu jasad kita tidak dimakan oleh api neraka. Mati bulan Rajab ini kita nganeng kabar bulan puasa senang, insya Allah dijamin oleh Allah jasad kita tidak akan dimakan oleh api neraka. Maka luar biasa hadirin sekalian, luar biasa tamu yang akan kita sambut ini, tamu yaitu bulan Ramadan ini. Maka disebutkan tadi, "Fama yuridillahu ayyaniyahu yasra sadrahu lil Islam." Senang kita, bahagia kita menyambut bulan yang sangat mulia ini. Nah pertanyaannya, apa-apa yang perlu kita persiapkan di bulan Sya'ban ini untuk menyambut tamu yang agung tersebut? Nah nyata boleh. Itu apa yang harus kita persiapkan kalau kita masuk ketika kita melaksanakan bulan Ramadan itu? Yang pertama Mbak Enagi, mulailah kita persiapkan diri, yaitu melatih puasa kita mulai dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban. Bahkan di bulan Sya'ban itu dikisahkan oleh yaitu istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah, disebutkan katanya, aku sampai tidak mengetahui bahwa hari-hari di bulan Sya'ban itu Rasulullah itu apa puasa apa tidak. Saking rajinnya Rasulullah itu puasa di bulan Sya'ban. Jadi hampir dekruan kebila dia makan, kebila dia minum, hampir dekruan saking rapatnya melaksanakan puasa yaitu di bulan Sya'ban ini. Nah terus kalian rahimakumullah, ngapa sangka kita nak melatih puasa di bulan Sya'ban ini supaya satu kita masuk puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga biasanya jemaah di puasa biasanya roboh saja, Bu. Roboh saja. Ngapa? Tergagal. Bangun malam berat benar, berat bangun malam tam di biasa ka. Amalah bangun malam di biasa ka. Satu siang kita puasa pertama biasanya, Bu, mana lapar, mana gongau, ngelap-ngap mulut kita. Odem subuh roboh, Zuhur roboh lagi, asar roboh lagi,
2 hari 3 hari itu biasanya dia gawe nak nerokop salah, nak nelentang salah. Dek kata kelap tidur, maka kata kelap tidur tu nak kenyang. Amu lapar pasti dek kata kelap tidur. Nah makanya luar biasa berat itu. Maka tiket pertama orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Tidak ya ayuhan nas atau ya ayuhal Islam, hai jemaah Islam. Tidak ngapa? Karena banyak jemaah mengaku agama Islam, tetapi karena keimanannya kurang, beriman hanya kurang keimanannya, sehingga tidak terpanggil untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian ya ayuhan nas, tidak ngapa? Itu adalah perintah untuk manusia saja, bukan, tetapi untuk khusus orang-orang yang beriman kepada Allah. Dulu sudah kusebutkan iman itu adalah predikat nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling mahal dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Ngapa? Karena banyak jemaah ditemukannya Nabi dan Rasul, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Sampai contoh Ustaz, Nabi Nuh, berapa umur Nabi Nuh? Berapa itu, Bu? Umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Dalam 800 tahun mengajak manusia beriman kepada Allah hanya 80 orang. Dalam 100 tahun seorang jemaah yang beriman kepada Allah. Mahal tidak, Bu? Kemuncang 100 tahun pala kita beriman, tetapi dalam 100 tahun hanya satu manusia yang beriman kepada Allah. Dan sayang 1000 sayang, siapa yang tidak beriman, istrinya sendiri, anaknya sendiri tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah. Siapa lagi? Nabi Lut alaihissalam, bininya tidak beriman. Siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tidak beriman. Siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kurang dakwah antara Mekah dan Madinah 23 tahun berdakwah, mengajak manusia beriman agar manusia itu bahagia di dunia wal akhirah, yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Apal, Bu? Al-Baqarah 201. Apal tidak? Apal kamu tanya, kamu tidak keluar. Apal kamu? Yakin aku. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 201. Maka Nabi itu dia berdoa dulu, dia tinggal. Kata Ummu Salamah, yang pertama surat Al-Baqarah ayat 201, yang kedua yaitu surat Ali Imran ayat 8. Apal enggak? Itu apa dia bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Katakan apa paling kau itu apa? Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Minta kebahagiaan, minta pula keselamatan. Percuma baik hidup bahagia amat hidup selamat. Kebahagiaan dan keselamatan. Maka ini sepaket dia. Nah, itu apa yang sekali? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka in antal wahhab, bukan wahab. Kalau wahab kita aja dilintang. Wahab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Nah, maka oleh sebab itu tiket pertama tadi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Untuk apa? Dipanggil untuk melaksanakan ibadah tadi agar sampai kepada keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa. Itu apa tujuannya? Itu apa tujuan puasa, Bu? Ayat yang dibaca tadi itu apa tujuannya kalau kita puasa? Agar la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan derajat yaitu ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu
wa taala. Nah, takwa inilah ya sebagai tiket yang luar biasa masuk ke dalam surga, karena janji Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi nilai ketakwaan inilah yang kita kejar, yaitu pada bulan Ramadan tersebut. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, maka dengan datangnya bulan Ramadan ini, dengan kebahagiaan kita merasa bahwa diri kita ini beriman kepada Allah, maka kita bahagia, kita tidak berat untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebab ada jemaah kalau jemaah dia iman penuh, banyak segala dijajahi kalau. Keruan segala dijajahi kalau. Segala jadi keluhan kalau. Ai kapuasalah ini agi hujan saja, tu apalah nek pembukaan belum tempel. Tu apalah beras memang mana beras mahal segala dia ini. Terus dia di anu kagak kebun lemute tahun ini, kebun yang ngelos pulau tahun ini. Mana buah belum ada katiknya luka puasa, katik pulaunya luka liayo. Terus kan dibaca kali. Padahal bulan puasa ini adalah kegiatan rutinitas bagi kita orang yang beriman kepada Allah di setiap tahun. Walaupun kita merasa dia berdia, akan tetapi dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rapatku kejaga, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang di setiap detik kehidupannya ia menikmati kehidupan itu bersama-sama orang yang ia cintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya makanya itu bukan cuma mobil banyak, bukan cuma rumah banyak, bukan cuma berpangkat banyak, itu cuma kaya, dia saru dia tahu nikmati kehidupan. Menikmati pacak dia memiliki tetapi tidak bisa menikmati. Akan tetapi kalau kita pacak menikmati, maka insya-Allah apapun yang kita miliki, maka kita pasti pacak menikmati, bersyukur selalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri khas salah satu takwa itu adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan itu dia kalau kesah dia, beras kira-kira dulu, berapa harga beras dulu? Isan di 7.000 naik 12.000. Makan tidak, Bu? Makan tidak? Ini beras 16.000. Makan tidak? Masih makan. Makanya kalau kita nak nurut ke keinginan, deka cukup-cukup nunggu dunia ni. Hanya aman kita nurut ke kebutuhan, pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya sampai saat ini kita hidup payulah selawi ribu beras tu masih kata beli hari kita. Nah, yang ngecol itu duit ada, barang dek berdia. Nah, inilah kiamat namanya kan. Nah, inilah hadirin sekalian. Maka kita harus selalu melandaskan diri dengan nilai takwa yang kita ambil itu, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi kalau kita bersyukur kepada Allah, la in syakarukum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur, ku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri kalau cuma bersyukur itu hidup tenang, bahagia, dia setiap harinya dia menikmati kehidupannya. Ustaz, mana katanya aku ni amat sari dinjok hari laki duit 100.000, hanya lakiku hanya kan menang, nak hanya saja beli ka ayam siko. Nyada bo? Mama Ustaz njuk 50.000. Ini ciri cuma bersyukur, bo. Mama nak 50.000 Ustaz, dia ni masih hanya kan menang, beli ka sekilo. Ndok Ustaz njuk 20.000, beli kaki kilo. Ustaz kadang-kadang dinjuk, kadang ada, kadang tidak. Dia pula nak pening, makanya paling dia nyimpan pengerek. Keruan ke pengerek? Pengerek 2.000, 3.000 nak keras tu, beli ka calo. Udah belanya lah itu. Ama 2.000 lah 4 calo kan. Nah, maksud aku walaupun ini dalam suasana kita agak humor-humor dikit, makanya kalau kita bersyukur indah dalam kehidupan itu. Pertama kita siapkan tadi itu apa? Kita puasa. Puasa maka kita tidak tergagau. Pas puasa lah biasa kita kan mengapa kita lah udem ditunda ka. Sembayang malam lah kita tunda ka pula. Tidak kata gagau kita kan. Berat buat puasa tumpuk Ustaz. Kata kamu Ustaz, berat tidak kamu puasa tu? Masih berat bu. Aku mau tengah kuning tu, keruan tengah kuning. Kira-kira pucuk jam 1, jam 2 tu. Tang sekarat tu itu pak. Jam 2 tu. Ngina, amu gelak nibal ke belakang rumah tu Ngina, tu apa namanya tabung gas tu. Ngina anak semangka tu.
Ndak kata kita lo semangka kan. Oh, ngina pula lipas keruan lipas po. Lipas mah dia ngeluar isan dia tu. Isan dia bawa-bawa rumah tu kan. Kena matahari nyinar. Am kita dang puasa penginaan kita kerma tu. Ada tu. Oh, masuk pula menggoda kali tu kan. Masuk kita kan kamar mandi ngina sunlight tu ijang lah nak pula kita tertiup. Ndak lo sirom marjan. Artinya berat puasa tu Makanya nafsu itu tidak pernah terkendali kita kalau tanpa keimanan kepada Allah, mula ijam dulu tu segalanya nak kumpul ka. Tekina ngelemong kumpul ka. Tekina nge kulang kaleng kumpul ka. Tekina nge es abang kumpul ka pula. Dikumpul ka galu maka satu kita berbuka, satu dilantak ngagi air segelas lah habis segala keinginan tadi. Ngapa? Itulah nafsu luar biasa. Maka nafsu tadi mesti harus kita sadari. Kalau kita ada keinginan melimpah luar biasa itu, oh ini nafsu, itu kan? Maka harus kita kendalikan luar biasa. Jangan awak kita ngaji lama bedak cek ada segala di depan penuh. Dikumpul kan? Oh, anak ustaz katanya umbasanya sunnah tu kerma. Hanya gorengan wajib. Udah dia nak kumpul kagak. Nah, maka teknik puasa itu dia lain. Ya, kalau kita lah puasa itu dia lain. Kita pisahkan mana nafsu kita harus dikerani, mana pula yaitu hati nurani kita yang berdasarkan keimanan yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama puasa. Yang kedua itu apa? Yang kedua kita mensucikan diri, merasa dengan muhasabah bahwasanya selama ini kita mungkin ada melaksanakan dosa-dosa. Al-insan mahalul khata'i wa nisyan. Kita ini adalah manusia yang tidak pernah lepas dari hilaf dan salah dan dosa pula. Nah, mungkin kita ada melaksanakan dosa-dosa yang besar di tahun-tahun yang lalu sebelum Ramadan ini. Maka ketika kita melaksanakan dosa yang besar, kita ingat, kita menyesal, maka kita mandi tobat. Baca mandi tobat, Bu. Mandi tobat lah baca. Jangan lo cuma pada kami lah bercucung mandi wajib dek ruang. Tanya gini ngecucungnya. Katanya neng kami ada PR lo mana tutorial cara mandi wajib. Catat katanya neng. Pertama basuh tangan. Kemudian di basuh tangan tadi katanya ayat tadi jangan masuk baskom. Kolat gala ayat tadi. Kemudian itu ngambil rodo. Kemudian itu yang berikutnya catat jampinya katanya. Bukan pula ucapnya. Catat ucap, catat jampinya. Gitu doa harusnya kan. Nah, catat yang cucungnya. Nawa itu saumaudin. Ada lebih cucung ni kan. Kata cucung ada kan ada. Neng tini kena doakan dia puasa gitu ni katanya kan. Terus hanya catat yang ini tadi kan. Ngai cucung ini tadi. Sampai terakhir katanya neng tini ni doakan dia niat puasa. Caca mai tini lah aku baca lah bercucung katanya kan. Nah mana? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam agama Islam itu secara kaffah, secara menyeluruh. Artinya apa? Kita nilai lah Islam, cuman keislaman kita itu yang melengkapi nilai-nilai kehidupan kita supaya jadi ibadah tadi menyeluruh, maka kita harus belajar. Lah inilah belajar tadi. Maka Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya majelis talim ini bukan main-main, apa namanya? Raudhah min riyadil jannah, bagian daripada taman-taman surga. Kita yang dulu mungkin tidak pernah sekolah agama, kita tidak pernah sekolah pesantren, maka di majelis talim ini dapat kita pacak menguatkan iman, bertemu dengan guru-guru kita, para ustaz, para habaib, para kiai, para ulama. Makanya psikologi itu apa? Memandang wajah ulama itu saja itu sudah menjadi ibadah. Maka itu akan dapat menjadikan syafaat. Karena syafaat itu tiga. Pertama, syafaat tertinggi adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dapat bersalawat, insya Allah kita dapat syafaat dari Rasulullah. Yang kedua, syafaat itu dengan rajin membaca Al-Quran. Dia datang dewe. Kemudian yang ketiga yaitu syafaat, yaitu ketika kita berjumpa dengan para ulama, maka itu akan menjadi saksi, menjadi syafaat penolong kita ketika kita dihadapkan di yaumil mahsyar nanti. Nah, hadirin sekalian, jadi pertama kalau kita merasa dosa besar, kita mandi wajib. Udah mandi wajib apa? Kita laksanakan sholat taubat.
Lo mana salat obat? 2 rakaat. Ayat yang pertama setelah Fatihah dianjurkan qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Rokok, sujud, naik lagi, Fatihah lagi. Yang kedua al-ikhlas. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad. Mungkin lana minum gitu mungkin lupa. Ustaz, lo mana misalnya kita tidak pernah melaksanakan hal-hal dosa besar. Sepengingat aku tahun ini aku tidak melaksanakan dosa besar, Ustaz. Adalah kecil-kecil dikit. Mungkin aku ngobrol di tiante, Ustaz. Mungkin aku ngeluang-ngeluang sambil beli sayuran. Hanya rapat, Ustaz. Masih besar sama rapat itu. Ucapkan saja, tidak usah mandi wajib, mandi tobat. Ucapkan saja apa itu? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, istighfar. Nah, istighfar yang baik itu bagaimana? Apakah kita ngejar nak 100? Apa yang ngejar kehitungan nak 1000? Bukan itu istighfar. Istighfar yang terbaik itu ketika kita istighfar itu kita menyesali perbuatan dosa yang dialami oleh tubuh kita, oleh badan kita, dan kita bayangkan tu apa ialah kita laksanakan. Maka istighfar itu minimal yaitu istighfar 7 latifah, 7 anggota tubuh kita yang sering berbuat dosa setiap harinya. Minimal dalam solat, selesai solat wajib 3 kali kita mengucapkannya. Amo baca 10 kali pula amo baca. Lo mana? Astaghfirullahalazim. Amo dia nak lagu Astaghfirullahalazim. Makrifat kang mata kita yang sehari-hari mungkin kita pernah melaksanakan dosa. Astaghfirullahalazim. Lidah kita mungkin selama sehari penuh kita rapat ngomong kajima, menghibah. Maka dengan menyesali itu insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ngitung cepat kok. Banyak astagfirullah. Tapi dia astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah ampuni aku. Itu jangan astagfirullah. Ngejar kamu ndak 100 benar itu usah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ini makrifatkah dengan hati kita. Mungkin hati kita selama ini kotor, rapat ngecekanya mah, rapat nyimpan dengki, iri hati dan lain sebagainya. Minta dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak kita beriman, hati kita masih fi qulubihim maradan fazadahumullahu maradan. Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati kita ada penyakit, awak kita je beriman, hanya masih saja kita piara penyakit tadi. Ngina je membeli kulkas, balik kita beli bodrek. Ngina je membeli mobil, balik lagi beli paramik. Gak beli gak, ngina je membeli mobil truk, akhirnya du truk. Maksud lagi apa? Karena ada iri, ada dengki, ada segalanya tadi. Nah, mulailah kita kikis dengan menghadapi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi itu apa? Puasa sunnah. Yang kedua, beristighfar banyak-banyak dengan melaksanakan salat tobat. Yang ketiga adalah mulailah kita yaitu belajar membaca Al-Qur'an. Mulai kita lancarkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mangke satu kita bulan Ramadan kelak lah lancar, tidak berjaga lagi ibu ngagi nak hotam benang. Ini dia banyak baca Quranik,
di jemu pada kami nya tene bejagal nak hatamna Quran dek tahu di de pokok bejagal bacakan kalau kelimpong mampung alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin nek ujung bayanya teh allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala hakim ujung bae panjang fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Doa panjang Ini san dipangkal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya nak belajar tajwid tadi, walaupun kita mengucapkannya mungkin kita tadi di dalam tasnian karena latu hanya ama keruan pandang panjang pendek dia itu menjadi dewe lagu tubuh. Empok dek keruan lagu kan lagu dalam Al-Quran itu ada soba, ada nahwan, ada hijaz, ada bayati. Hanya ama kita lah pacak minimal panjang pendek baik. Kita empok kita di dek keruan lagu masih ka indah bacaannya. Misal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan man, Ar-Rahman banyak man, dia tasdid di sana. Ma panjang kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iya tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dada. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Mandak di sana boleh kita dikenapasan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lam baru masuk lam jangan lin itu ya. Jadi maka kita dianjurkan untuk selalu belajar dan belajar Al-Quran. Nah, kita baca mulai bulan Rajab tadi, bulan Saban. Satu kali kita lah lancar. Karena Al-Quran itulah aneh Al-Quran bu. Kalau lah kita lewati baca, dia entah di deliko hagi kita. Hanya amu belum kita lewati bacanya, empok jemu tadi pacak bacanya masih liko. Itu aneh Al-Quran itu. Hanya malah kita lewati baca, mudah kita ngulanginya kita tadi. Maka nak ditundaka kita baca Al-Quran. Nah Ustaz, mana aku nak tadarsan? Aku belum keruan Ustaz. Aku dia tertimbain lagi. Alim bak ke bawah lagi dia keruan aku main lagi. Belajar. Dia kata terlambat bu. Debdi kata terlambat itu belajar itu lebih baik daripada dide. Aku banyak murid aku tua-tua. Ada yang balik umroh. Ustaz katanya pacak dia ngajari aku ngaji. Ku jagal nih anak kau menjemu tu belajar ngaji. Ngapa? Ku anggap dia dapat hidayah. Ama dah kecil biasa belajar ngaji tu kan. Dia panjang dah. Hanya menjemu tu. Makanya ku jagalnya. Ngapa? Karena dia nak belajar tu maluan kan kan. Nah. Biasanya ku gagi itulah dia sampai dia baca. Ada sampai balik umroh Ustaz tak kena belajar. Belajar je ku dah kan apa? 9 kali pertemuan baca dia makai turutan ada, makai ikra ada. Nah, alangkah melawan kita buat kita dia tahu ngaji. Kena tontonlah di YouTube ya. Di YouTube, di TV. Bahkan kamu sempat kalau ada MTQ nek jema tuna apa namanya mat kena? Tuna netra tuna apa? Tuna ini rungu cupeng netra. Nek jema buta tu kena lah di YouTube tu oi nangis bu. Aku kapan nangis? Bacaan alap, lagunya paca, pasen yang pula, apal pula. Nah, kita besar gedang, makan neman, berjalan gedang, kemana kita? Dia tahu ngaji, masalah maluan itu pada kita banding kabu. Pada kita membandingkannya itu, maka kita belajar lagi lah pola tu. Bahkan dua hadiah yang dapat bu. Dua. Apa pertama kita pahala kita terbatah-batah baca. Misalnya kita baca turutan. Nama kami juz ama dilintang tu mahadam. Lib dasa abada sebata dasata abata. Misalnya wadduha walaili iza saja walaili iza saja
Terus itulah pahala mati dalam menuntut ilmu dicatat di hadapan Allah sebagai orang yang meninggal dalam keadaan jihad. Ngapa dia tidak belajar? Makanya memulai main lagi, empok aku lula ini masih ngapal seayat, ngapal. Kalau kita galak lula itu, insya Allah kita masih mati dalam ngapal, mati kita tu jihad. Karena kita galak nuntut ilmu. Nah, Yasin itu berapa ayat? Yasin itu berapa ayat Yasin? 83 kan? 83 ayat. Kira-kira siko sari apal tidak kamu naik panda? Yasin kata. Pagi wal Qur'anil Hakim kan? Lom nak apal kah? Yasin kata. Yasin kata-kata. Iqbal tak bagi lagi Yasin. Ngapa kata jemaah pokok Yasin. Sengenya bangun tidur gagau kanyuk Yasin kata dia. Ngok ngigau apa? Pagi wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim sambil ngureng wal Qur'anil Hakim sambil nyabun wal Qur'anil Hakim. Kira-kira 83, jangan 83 lagi dibuatlah 3 bulan 100 hari apal kita. Ngapa? Nek panjang tadi kita tetap dulu. Al yauma nantimu ala afwahihim. Enggak itu jadilah. Hanya hafal al yauma nantimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, kamu didapal bagi dulu. Berarti kita anggaplah 100 hari. Satu Yasinan lah apa? Kenapa? Cuman 100 hari je ngapalkannya. Karena juz 30 tubuh ngapalkannya per ayat. Misalnya setiap hari kita ngapalkannya. Kalau dalam hitungan jemaah yang menghafal Quran setahun apal. Ini berapa? Dirikin gitu kan? 360 lagi, entah berapa ayat itu. Berapa aku di merikin. Cuman setahun rata-rata apal di juz 30 tuh. Wadduha udah. Pagi walaili iza saja udah lagi. Tiap hari siko. Hanya ngapu karena kita pertama mungkin belum dapat ilmunya, yang kedua mungkin karena kita malas. Ya, salatullah salam. Minum. Bi ahlil badri ya Allah. Nah, jadi yang pertama tadi apa, Bu? Kita melaksanakan ibadah puasa sunnah. Yang kedua, melaksanakan tobat. Kita berzikir membersihkan diri karena menghadapi bulan yang suci. Kemudian yang ketiga tadi, kita belajarlah membaca Al-Quran, kita lancarkan. Maka setelah kita membaca Quran pada bulan Ramadan, kita lancar. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat mulai lambai lagi, cakarilah ilmu pengetahuan puasa itu supaya puasa kita maksimal. Aku malas mula dini jemu bulan puasa, awak lah tua, lah berpuluh-puluh tahun puasa jadi gawe. Dia bertanya, bukan aku dina jawab. Karena apa? Ibarat kita kan buat kue, jangan kita empai buat bertanya. Kira-kiranya dia Bu, membuat kue bulu, lambuat empai bertanya. Lambuat kue empai bertanya. Bertanya itu kan sebelum kurai. Telur sekian, gendong sekian, segala sekian. Ngapa? Maka kita yakinian, oi sedap. Dia membuat kue misalnya keras, satu digigitnya mu keras menang. Pacak ditelempar ke dinding, dia pecah. Artinya dia ilmunya gitu.
Buat dudul Baitullah pula satu ditelempaka ke dinding. Nah, artinya maksud aku kalau puasa itu bukan dia boleh bertanya bulan Ramadan. Kita nak cakap ilmunya itu mbak inilah lah cakaginya. Maka kita yakin, maka kita sempurna dalam melaksanakan ibadah puasa. Jangan ini kadang-kadang ada gitu. Pertanyaan tu dia perlu jawab itu. Ustaz, lamanlah tak karena hari pertama, hari kedua aku gak pernah teringat. Aku satu bangun mancikan aku di puasa gitu. Teri kok aku ngagi pindang di malam. Jika mana lah habis sepiring aja. Karena ada pula dia makan semangka hanyalah 2 tetak. Bukan dia teringat itu kan. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan ya tidak perlu. Ustaz lo mana mau temuta? Dia perlu pertanyaan itu. Ustaz lo mana mau bekumo kele? Mau bekumo batal di deh Ustaz. Dia perlu itu ditanya kak. Nah nak nanya kanya kita tanya kak Mbak Indah gila buka beli ilmu fikih di rumah itu harus dilengkapi. Quran ada. Kitab ilmu fikih di 25.000 beli di Tokopedia tuh banyak. Lo mana? Ini bab cara puasa, ini bab cara mandi wajib, ini bab cara solat, ini bab muamalah. Ada kali beli di Tokopedia tuh banyak. Ada beli selawi ribu. Kita baca, oh kata ini yang membatalkan puasa. Ini dia, ini. Jadi pas kita puasa kita konsentrasi ngagi puasa kita. Jadi jangan lagi kita bertanya-tanya hal-hal ya kira-kira kita itu tidak perlulah aku ngomongkannya. Kenapa? Karena lah kita pelajari umur hidup, itulah penggawean kita umur hidup. Nah, terkecuali ya dalam misalnya lo ditanya ke kemari, Ustaz, tu apa beda mengharap pahala dan mengharap redha Allah. Nah, itu kan dalam namanya. Bukan syariat yang kita lagapat kita gawekan. Tu apa beda pengharapan redo dan pengharapan pahala? Pasti beda. Maka puasa itu jangan kita berharap pahala, berharaplah reda Allah. Ngapa? Karena pahala adalah ngiring dewe pahala tu. Ama kita niat tulus dan ikhlas menggapai reda Allah. Kalau kita ngai bejagal pahala, makanya puasa kita ngai sembahyang kita tidak berhasil. Ngapa? Karena kita dia kurang tujuan. Contoh, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan itu apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hanya sembahyang kita gedang, ngicik aja mau gedang pula. Misalnya itu apa namanya hal-hal yang di gedang pula. Artinya ngapa tatal saja sembahyang kita tu tadinya deh. Ngayawaye, kan ngayawaye bu. Netak pancu, kata asli lo ngapa tatal. Artinya payah saja kita tadi bu. Nah selagi puasa itu menggapai yaitu adalah untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Kalau kita puasa, jangankah puasa, empai kita niat saja sudah mendapatkan pahala. Empai niat saja cek dah dicatat dapat pahala. Apalagi kita melaksanakannya, tetapi Allah belum tentu redha. Ngapa? Pacak baik karena kita di dikeruan tujuan puasa tadi, kita puasa gawe kita berdagang, ngurangi timbangan kita. Redha tidak Allah? Tidak redha. Kita puasa hanya kemuncang ngecek aja mah. Redha tidak Allah? Tidak redha. Nah, artinya kita tadi itulah ya. Makanya disebutkan perbuatan baik belum tentu baik. Itu dalam ilmu tasawuf itu. Perbuatan baik itu belum tentu baik, apalagi tidak baik. Itu apa maksudnya? Kalau perbuatan kita itu masih nak minta upah, artinya apa? Kita belum sampai kepada titik keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awal daripada disebutkan oleh para ulama itu yaitu 10 malam awal daripada bulan Ramadan itu disebut dengan yaitu rahmah, mendapatkan rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia ditanyai oleh para sahabat. Kata Rasulullah, aku nih amal ibadahku ini dijamin masuk ke dalam surga. Nabi ngomong nih, Bu. Nabi ngomong. Amal ibadahku ini kata Rasulullah dijamin masuk ke dalam surga. Tegagau rombongan sahabat. Mana tini katanya, lu mana amal kami? La yudhila jannah ahadukum amaluhu. Kata Nabi, tidaklah amalan kalian itu menghantarkan kalian ke dalam surga. Tegak kau. Wala anta ya Rasulullah,
apakah amalmu juga ya Rasulullah? Au, kata Rasulullah. Tu apa jawab? Illa rahmatan minallah. Terkecuali yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka awal itu disebut rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah yang tanpa batas kepada hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah. Itu rahmat pakaian Allah. Ya salat 30 tahun. Nganeng kita ngebang tadi. Hanya lo dengan nganeng, tidak sembahyang kita masih. Anjam saja, Ayyalul falah. Masih saja kita nganeng hanya didenganeng. Padahal orang mukmin itu innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tergetar dengan ngebong. Empok dia lompat gawe kanye, misalnya masih di kebun, masih gila dia terlambat dikit pergi. Hanya tergetar artinya. Masya Allah sampai lagi ini asar. Sehingga ngapa? Balik mandi sembahyang. Amelom sembahyang di mak benar ngapa? Perasakan lo mandi. Itulah iman kita telah tertanam dengan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu kita salah satunya adalah ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi belajar baca Quran, persiapan kita belajar baca Quran. Kemudian yang berikutnya, dua lagi kita habis. Gila mu kau. Gila mu. Jam 3:30 berapa? Oh ya, kita sambung dengan yang lain pula. Yang berikutnya lah berapa itu tadi? 4. Yang berikutnya, sebelum kita puasa ini kita dianjurkan menyempurnakan hablum minan nas. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah lah kita laksanakan. Sembahyang kita laksanakan. Puasa kita laksanakan. InsyaAllah kita puasa ini ke bulan Ramadan. Udah itu baca Quran kita laksanakan. Termasuk ibadah-ibadah lain kita laksanakan. Ada ibadah penyempurna daripada hablum minallah adalah hablum minan nas. Nah, dipastikan kita ini pasti ada salah, apalagi kita tiap hari berkumpul ngai tetangga, berkumpul ngai keluarga, berkumpul pula ngai jemaah tua kita. Nah, ngai siapa silaturahmi pertama kali? Silaturahmi lah ngai jemaah tua kita antak puasa. Datang minta restu, minta boleh kita reda. Mak, mungkin aku selama ini aku ada salahnya kamu, ada kata-kata kena terlepas, andai kata dia mungkin mak ada perbuatan aku yang menyinggung perasaan kamu. Mak kembali lagi mak, aku minta maaf, minta tolong dimaafkan dan minta doa pula. Jangan salah bu, kita ni banyak tidak minta doa lagi jemaah tua. Doa yang paling cepat itu ada 2. Yang pertama kita minta doa ngari jemaah tua kita. Yang kedua ngari anak kita. Ngari anak kita. Ibu pernah dia minta doa ngari anak? Ada dia bu? Jarang ibu biasanya. Jarang biasanya. Nah anak ini kita minta doa dia nak nunggu kita mati. Sebab ngapa nak kita ajarin baik lagi? Maka dia terbiasa doa ke kita. Kamu kita minta doakan nama kita dia pernah dia ngajari waktu hidup ini. Dia kata ingat dia yakinlah. Apalagi yang mau bantu banyak belum dia lagi. Udah kita sampai demam lah niding dia berupa. Nah kata itu nengkor mulai belagu dia dan berading ni. Hanya bagi hidup ni lah kita ajar nak minta tolong doakan tolong doakan umat nak. Apalagi anak kita dan sekolah di pesantren luar biasa. Cepat benar. Nah, kita ada keluh kesah, ada masalah. Boleh kita minta doakan ngagi anak. Aku apa, Bu? Ngagi jemaah tua karena jemaah tua ku hidup ku catat nian, Bu. Ku catat nian tu apa permintaan aku tu. Karena jemaah tua ni kan dia terangkai ini kata-kata. Tulis ni huruf besar, dia nak panjangi ke? Mak, aku ada cita-cita ini nama. Minta tolong doakan. Nah,
Sembayang dia malah nangis sama je betul. Doa kamu nangis tidak? Kira-kira bu, mendoakan anak. Cengki nangis, dia luka. Nah kata kamu, karena anak ni sifatnya umum. Kamu kita berdoa biasanya ya Allah ampunilah dosa-dosa anak-anakku, atau ya Allah berikanlah kebahagiaan untuk anak-anakku. Itu umum dia. Hanya amu dia minta niatnya kita khusus insyaallah gitu. Ya Allah misalnya anakku ni kan diri ka usaha ya Allah. Usaha ini aku mohon ya Allah anakku ini denganmu mudahkanlah rezekinya, bukalah rezekinya, semua orang senang, semua orang suka, usahanya maju. Kita jajai kalau ni tak kaya mata kita mendoakannya. Maka aku apa aku? Tapi cita-cita ku tulis aku kunjukkan ni betul. Nah itu kan. Ngagi anak baik tulah pula. Ni anak ama kami lanang ni doa yang paling mustajab dia hebat ngagi anak betina. Ngagi anak betina nak. Catat kau nak ini nak doa aku. Itu boleh. Jadi pertama. Maka kita ngagi jemaah harus minta yaitu doa silaturahmi lah. Jemaah hidup silaturahmi ni lah. Kini lah jemaah tu Jemaah tu ama ibarat pantun kami bersama. Batang salak daun rimbun dipelepah banyak dogi. Rumah besar duduk di bawah merukui di mana anak bayi lagi. Nyala tidak? Nah kina iya anak banyak kan bu? Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi. Nelpon ada segala di itu boleh itu pada jauh. Kina iya kalau sungang dia bu sedih dia di rumah tu kan. Akhirnya lalu mana ikan cucut di tepi pantai, anak ikan naik mude, anak cucung lah berandai nak makan betanak dewe. Ada tak anak cucung berantai hanya nak makan betanak dewe. Itulah akhirnya. Maka bahagia kalah amu dia di jemaah tua, bahagia kalah jemaah tua. Sebab redha Allah terletak kepada redha kedua orang. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kalau kita tidak bahagiakan jemaah tua, kalau kita durhaka dengan jemaah tua, ibu sekalian, jangankan di akhirat, di dunia lah saru. Banyak dia kamu ngina. Banyak dia ngina. Jemaah dia pernah bahagiakan jemaah tua. Apalagi dia ada, dia tahu bahagia kayu tua, pasti empuk dia hidup dalam segala ada, pasti hidup dia tenteram. Dia pacak ngapai kebang apa? Karena menyia-nyiakan orang tua. Kalau dia mau bagi ngomong, dia ngomong hati-hati di dalam rumah kamu tu ada Quran buruk katanya. Nah, Quran buruk tadi siapa? Jemaah tua kita tadilah. Kalau disia-siakan, nah luar biasa. Ada itu nyanyinya. Dosa manusia ada balas dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Redha kita didapat redha Allah luar biasa, kita dapat siksa di dunia inilah luar biasa. Nah terus kalian rahimakumullah. Lalu setelah jemaah tua kita ada kala kita bertanya, Ustaz, lo mana jemaah tua mati Ustaz? Ziarahi jemaah tua mati. Hanya jangan ziarah ni banyak bulan Sa'ban kita ni ziarah, ada ni salah kata. Ada dia ni salah kata. Bas sengaja meninggal itu kita tu minta redha, bukan minta doakan. Ini banyak satu ziarah ngomong, "Ai mak, doakaku mak, aku ni sama." Nyeladi deh kira-kira lo itu. Salah, hanya kita minta restu boleh, minta restu, minta redha jemaah tua kita. Ngapa? Karena jemaah tua kita tu bukan mati, wafat pindah alam. Makanya ada wafat, ada mati, ada meninggal. Yang pas tu apa? Wafat. Kini lah jarang di nisan itu. Siano binti Siano.
meninggal dunia. Jarang kan ditulis wafat. Itu apa arti wafat tadi? Batas-batas kehidupannya di dunia itu habis, pindah ke alam yang berikutnya. Rezekinya lauden, anak lauden, lauden itu laki lauden, umur lauden. Batasnya namanya wafat. Nah, maka dia pindah ke alam yang berikutnya, namanya alam barzah. Nah, alam barzah inilah kita boleh kita minta restu, kita datang kuburannya. Ama misalnya itu di hidup, kita dianjurkan kita assalamualaikum dalam kuburan tu. Jadi dah. Assalamualaikum kata kita kan apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah apa? Artinya ngapa kita diajung tadi? Hidup. Hanya itulah salah satu salam yang tidak dijawab. Berapa kok salamnya tidak dijawab? Pertama assalamualaikum ketika jemaah sembahyang. Udah itu? Ahli kubur. Kamu dia jawab kok takut tidak? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Enggak sekempok. Waalaikumsalam katanya. Asalnya belagi, Pak ya. Belagi dia, Bu. Lagi dia kasih lagi kita mending jawab. Itulah yang disebut alamat. Makanya di awal ayat Al-Qur'an itu disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu percaya kepada yang gaib, yang tidak tampak. Apa yang gaib itu? Allah gaib, malaikat gaib. Apalagi kitab suci gaib pula, harus dipercaya pula. Yaitu Nabi harus dipercaya, diimani kala. Harus diimani kala terakhir qada dan qadar. Kenapa? Karena itulah dasar kita, yaitu menyempurnakan ibadah dengan keimanan tadilah. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi silaturahmi, ngisa pagi silaturahmi nge tetangga. Apalagi lah ampun lo busek niang kekulangan petang. Ini kita ke puasa ya. Mungkin kita salah kata beragam ngobrol lagi. Pokoknya aku ada salah, minta tolong dimaafkan. Cing dia kena, jangan tidak maafkan. Jadi deh bu, cing maafkan. Nah, saling maafkan. Maka maksimal kita melaksanakan ibadah puasa kalau kita lah saling memaafkan. Nah, kemudian yang berikutnya itu apa? Yang berikutnya hadirin sekalian, saking keberkahan daripada ibadah puasa itu luar biasa bulan Ramadan itu, Rasulullah itu ketika dia akan berkhutbah naik mimbar, maka dia berkata amin, amin, amin sebanyak tiga kali. Nah, kemudian setelah selesai itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tu apa dia kami aningi katanya membahas kita engkau amin 3 kali bias benar. Tu apa dia itu ya Rasulullah? Yang pertama aku amin itu katanya celakalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad maka dia menjawab salam sallallahu alaihi wasallam. Jadi bu, ama kita dengan Nabi Muhammad itu ucapkan sallallahu alaihi, karena satu-satunya ibadah ringan, dia nak ngambil ruduk, nak nelentang pergi, nak duduk di tiantek pergi, nak sambil mulai pergi, salatullah, salamullah. Sekali kita ucapkan 10 kebajikan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi awak lah ngaji masih lagu dangdut saja lah tua. Kadang ku berpikir kan mencari gantinya. Marah lakinya tu apa dia katanya aku hidup dengan anak mencakar ganti aku katanya kan. Jadi astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Itu malah ngaji, ama awal ngaji lah lama masih hobi nyabon lagu dangdut. Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri desa. Jadi masuk dia dong, masuk. Ya itulah kira-kira. Yang kedua aku sebutkan lagi apa yang diaminkan. Yang diaminkan tadi celakalah orang yang ketika yaitu bulan Ramadan dari awal sampai akhir tidak mendapatkan ampunan
dan terakhir celakalah orang yang orang tuanya masih hidup tidak dijadikan jalan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah kalau jemaah tua masih hidup jadikan jalan menuju surganya Allah. Udah itu puasa jadikan ini mendapatkan ampunan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ibu sekalian, aku balik ke Nendagung kalau kamu anda bertanya Ustaz mana itu? Aku balik ke Nendagung dulu honor sebadang lagi yuk isni. Jadi sebadang isni honor dulu. Jadi pada aku di Nendagung nama ku sama di dusun Ipin, bukan Effendi Ipin. Nah ingat ke film Upin Ipin. Nah nyama kamu nak nonton aku banyak di Facebook banyak, di YouTube banyak Ustaz Effendi PGA di YouTube banyak. Ustaz Effendi PGA banyak di YouTube itu ceramah ratusan kalau nak anak. Sekianlah lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.